Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menyajikan penyelesaian soal program linier mengenai metode simplex, yaitu sebagai berikut. Baik, kita masuk ke persoalan. Perusahaan sepatu Sentosa membuat 3 macam sepatu. Macam pertama merek A1 dengan sol dari plastik, macam kedua merek A2 dengan sol dari kulit, dan macam ketiga merek A3 dengan sol dari karet. Untuk membuat sepatu-sepatu itu, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Setiap lusin sepatu merek A1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 3 jam. Kemudian, tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 2 jam. Untuk sepatu merek A2 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 5 jam, kemudian di mesin 2 selama 4 jam, dan tidak diproses di mesin 3. Sedang untuk sepatu merek A3 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 6 jam. Kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap minggu untuk mesin 1 sama dengan 50 jam, mesin 2 sama dengan 60 jam, dan mesin 3 sama dengan 15 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek A1 adalah 15.000, merek A2 adalah 50.000, sedangkan merek A3 adalah 35.000. Tentukan berapa lusin sepatu merek A1, merek A2, dan merek A3 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Penyelesaian dari permasalahan dapat dibuat tabel masalahnya adalah sebagai berikut, di mana terdapat kolom mesin, kolom A1, kolom A2, kolom A3, dan kolom kapasitas maksimum, di mana untuk kolom mesin diisi dengan banyaknya mesin yaitu 3, maka diberi nama mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Sedangkan kolom A1 adalah merek sepatu A1, yang mana setelah kita baca persoalan, merek A1 dikerjakan di mesin 1 selama 3 jam, kemudian tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan selama 2 jam oleh mesin 3. Selanjutnya untuk sepatu merek A2, mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 5 jam, kemudian di mesin 2 selama 4 jam, dan tidak diproses di mesin 3, makanya 0. Kemudian untuk sepatu merek A3 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 6 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap minggu untuk mesin adalah mesin 1 adalah 50 jam, mesin kedua adalah 60 jam, dan mesin ketiga adalah 15 jam. Kemudian adapun sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek A1 adalah 15.000, merek A2 adalah 50.000, dan merek A3 adalah 35.000. Selanjutnya, setelah mendapatkan tabel masalah, kita dapat membentuk formulanya sebagai berikut. Untuk fungsi tujuan dapat dibentuk melalui bagian tabel pada sumbangan terhadap laba. Maka kita dapat memisalkan sumbangan terhadap laba adalah Z sama dengan, di sini kita anggap A1 sebagai X1, A2 sebagai X2, dan A3 sebagai X3. Maka akan terbentuk Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 50.000 X2 ditambah 35.000 X3. Maka terbentuklah fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan sebagai berikut. Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 50.000 X2 ditambah 35.000 X3. Baik, langkah selanjutnya adalah membentuk formula fungsi batasan. Untuk formula fungsi batasan dapat kita bentuk dari baris mesin 1, 2, dan 3. Pada baris 1, di sini A1 sama dengan 3, maka dapat kita formulakan dengan 3X1 ditambah A2-nya adalah 5, A2 sebagai X2, maka ditambah 5X2. Di sini kapasitas maksimumnya adalah 50, maka mesin tidak akan melewati jam lewat dari 50, maka akan digunakan tanda kurang dari 50. Maka terbentuklah fungsi batasan pertama. Kemudian untuk fungsi batasan kedua, A2 4. Untuk A2 adalah X2, maka terbentuk 4X2 ditambah A3 6, A3 sebagai X3 ditambah 6X3. Dengan kapasitas maksimum 60, maka seperti sebelumnya digunakan tanda
kurang dari sama dengan 60. Kemudian, dapat mengubah fungsi batasan yang ketiga menjadi persamaan dengan menjadikan 2x1 ditambah 5x3 ditambah selek variabelnya S3 sama dengan 15. Serta kita dapat menambahkan fungsi batasan untuk x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah membuat tabel simplex dan menempatkan masing-masing persamaan pada tabel simplex awal. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Di sini z-nya adalah 1. Di sini koefisien dari x1 adalah negatif 15.000. Koefisien untuk x2 adalah negatif 50.000. Koefisien untuk x3 adalah negatif 35.000. Dengan S1, S2, S3-nya adalah 0, 0, 0. Dan RHS adalah nilai variabel dasar atau nilai kanan. Maka nilai kanan dari fungsi Z adalah 0. Kemudian untuk fungsi batasan pertama, maka dapat kita isi Z-nya adalah 0, koefisien X1-nya ada 3, koefisien X2-nya ada 5, tidak mempunyai koefisien X3 maka 0, dan mempunyai koefisien S1 adalah 1, dan S2, S3-nya sama-sama 0. Dengan RHS-nya adalah 50. Selanjutnya untuk fungsi batasan yang kedua, dengan Z-nya adalah 0, tidak mempunyai koefisien X1 maka 0, memiliki koefisien X2 yaitu 4, dan memiliki koefisien X3 yaitu 6, tidak mempunyai koefisien pada S1 maka 0, mempunyai koefisien S2 yaitu 1, tidak memiliki koefisien S3 0, dan memiliki RHS 60. Selanjutnya adalah fungsi batasan yang ketiga, yaitu dengan Z-nya 0, kemudian memiliki koefisien X1 yaitu 2, tidak memiliki koefisien X2 maka 0, memiliki koefisien pada X3 yaitu 5, tidak memiliki koefisien pada S1 dan S2, dan memiliki koefisien pada S3 yaitu 1. Dan memiliki RHS-nya adalah 15. Maka terbentuklah tabel simplex awal. Setelah tabel terisi, kita dapat menentukan basic atau barisnya agar mudah untuk dalam penyelesaian langkah-langkah. Untuk basic baris pertama adalah basic Z, karena pada baris ini terdapat angka 1 pada kolom Z. Untuk baris kedua, letak angka 1 pada kolom S1, maka baris ini dinamakan basic S1. Kemudian pada baris ketiga, di sini letak 1 berada pada kolom S2, maka di sini disebut basic S2. Dan pada baris terakhir yaitu baris keempat, letak 1 berada pada kolom S3, maka basicnya adalah S3. Kemudian adalah menentukan kolom dan baris kunci. Pertama, untuk kolom kunci dapat ditemukan dari baris basic Z dengan nilai paling kecil. Di sini terlihat bahwa nilai paling kecil pada basic Z adalah negatif 50.000. Sehingga pada kolom X2 dapat kita tandai sebagai kolom kunci dengan stabilo. Setelah menemui kolom kunci, kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci ditentukan dengan nilai rasio paling kecil. Nilai rasio diperoleh dari RHS dibagi kolom kunci. Selanjutnya pada basic S1, di sini RHS-nya adalah 50. Dibagi dengan kolom kuncinya adalah 5, 50 bagi 5 adalah 10. Kemudian untuk basic S2, di sini RHS-nya adalah 60. 60 dibagi dengan kolom kuncinya adalah 4, 60 bagi 4 adalah 15.
Kemudian untuk basic S3 di sini RHS-nya adalah 15 dan kolom kuncinya adalah 0. Maka 15 dibagi 0 tidak terhingga. Setelah diperoleh nilai rasio, maka terlihat bahwa basic S1 dengan rasio 10 adalah rasio terkecil. Maka basic S1 adalah baris kunci. Maka dapat kita tandai dengan stabilo. Dilihat dari baris kunci dan kolom kunci yang telah ditentukan terdapat perpotongan. Perpotongan di sini inilah yang disebut elemen sel. Maka elemen selnya adalah 5. Di sini kita dapat menandainya dengan pena biru. Setelah menemukan nilai dari elemen sel akan ditentukan baris kunci baru dan juga baris-barisnya termasuk Z. Untuk menentukan baris kunci baru memiliki rumus baris kunci lama dibagi dengan elemen sel baris. Maka akan terbentuk baris kunci baru sebagai berikut. Pada kolom Z, 0 dibagi dengan elemen sel barisnya adalah 5, 0 bagi 5 adalah 0. Pada kolom X1, 3 dibagi 5 menjadi 3/5. Kolom X2, 5, 5 dibagi 5, 1. Kolom X3, 0 dibagi 5, 0. Pada kolom S1, 1 dibagi 5 menjadi 1/5. Kolom S2 dan kolom S3, 0 dibagi 5 maka tetap 0. Dan kolom RHS, 50 dibagi 5 menjadi 10. Maka terbentuklah baris kunci baru. Langkah selanjutnya setelah menemukan baris kunci baru adalah menentukan baris baru Z, S2, dan S3. Untuk baris baru memiliki rumus baris lama dikurang angka kolom baris kunci dikali dengan baris baru S1. Maka akan kita jabarkan sebagai berikut. Pertama, untuk baris baru S2, kita tuliskan baris lama S2 adalah untuk kolom Z0, kolom X1-nya 0, kolom X2-nya 4, kolom X3-nya 6, kolom S1-nya 0, kolom S2-nya 1, dan kolom S3-nya 0, serta RHS-nya adalah 60. Kemudian untuk angka kolom baris kunci dikali dengan baris baru S1. Di sini angka pada kolom baris kuncinya adalah 4, maka 4 dikali dengan baris baru S1. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 3/5 menjadi 12/5. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 1/5 menjadi 4/5. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 10 menjadi 40. Setelah mendapatkan nilai ini, akan kita kurang menjadi 0 dikurang 0 menjadi 0, 0 dikurang 12/5 menjadi negatif 12/5, 4 dikurang 4 sama dengan 0, 6 dikurang 0 sama dengan 6, 0 dikurang 4/5 sama dengan negatif 4/5, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 0, 0, dan 60 dikurang 40 sama dengan 20. Maka terbentuklah baris baru S2 meliputi untuk kolom Z-nya 0, kolom X1-nya negatif 12/5, kolom X2-nya 0, kolom X3-nya 6, kolom S1-nya negatif 4/5, kolom S2-nya 1, kolom S3-nya 0, dan kolom RHS-nya adalah 20. Selanjutnya adalah untuk baris S3. Dapat kita tuliskan terlebih dahulu baris lama S3 yaitu 0, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 15. Kemudian angka kolom baris kunci dikali dengan baris baru S1. Maka 0, baris angka kolom kuncinya adalah 0. Maka 0 dikalikan semua baris baru S1 adalah semuanya 0. Maka 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Kemudian baris lama S3 dikurang dengan angka kolom baris kunci dikali dengan baris baru S1 yang telah kita cari tadi adalah 0. Maka akan menjadi seperti baris lamanya 0, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 15. Selanjutnya adalah menemukan baris baru Z. Maka dari itu kita tuliskan dulu baris lama Z adalah 1, negatif 15.000, negatif 50.000, negatif 35.000, 0, 0, 0, dan RHS-nya juga 0. Kemudian kita ketahui bahwa angka kolom baris kuncinya adalah negatif 50.000. Kemudian akan dikali dengan baris baru S1, maka menjadi negatif 50.000 dikali 0 sama dengan 0, negatif 50.000 dikali 3/5 sama dengan negatif 30.000, negatif 50.000 dikali 1 sama dengan negatif 50.000, negatif 50.000 dikali 0, 0, negatif 50.000 dikali 1/5 sama dengan negatif 10.000, negatif 50.000 dikali 0, 0, dan negatif 50.000 dikali 10 menjadi negatif 500.000. Kemudian akan dikurangkan baris lama dengan baris angka kolom baris kunci dikali dengan baris baru S1 menjadi 1, 15.000, 0, negatif 35.000, 10.000, 0, 0, dan 500.000. Setelah dilakukan perhitungan sebelumnya, akan kita pindahkan hasil ini kepada tabel baru. Maka diisi sebagai berikut. Untuk Z barunya adalah 1, 15.000, 0, negatif 35.000, 10.000, 0, 0, 500.000. Kemudian untuk baris kedua yaitu 0, 3/5, 1, 0, 1/5, 0, 0, dan RHS-nya 10. Kemudian untuk baris ketiga diperoleh nilai 0, negatif 12/5, 0, 6, negatif 4/5, 1, 0, dan RHS-nya 20. Dan untuk baris keempat kita isi dengan nilai 0, 2, 0, 5, 0, 0, 1, dan 15. Setelah diisi nilai-nilai ini kepada tabel, kita akan menentukan basicnya. Maka basic baris pertama, angka 1 terletak pada Z, maka disebut basic Z. Kemudian pada baris kedua, angka 1 terletak pada X2, kolom X2, maka basicnya adalah X2. Pada baris ketiga, letak 1 terletak pada kolom S2, maka basicnya adalah S2. Dan pada baris keempat, angka satunya terletak pada kolom S3, maka disebut basic S3. Dapat kita lihat pada baris basic Z masih terdapat angka negatif, yaitu negatif 35.000 yang terletak pada kolom X3. Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan kembali. Menghitung kembali dapat kita lakukan seperti langkah sebelumnya sampai basic Z tidak terdapat nilai negatif. Saya akan menemukan elemen sel pada kolom baru ini, yaitu terlebih dahulu menentukan kolom kunci. Ingat sebelumnya bahwa kolom kunci ditentukan dari baris basic Z dengan nilai paling kecil, yaitu pada nilai paling kecilnya adalah negatif 35.000, maka akan kita tandai dengan stabilo.
Kemudian, untuk menentukan baris kunci ditentukan dengan nilai rasio paling kecil. Nilai rasio tadi diperoleh dari RHS dibagi dengan kolom kunci. Kemudian, untuk memperoleh nilai rasio, basic Z dikecualikan, maka akan kita tentukan nilai rasio pada basic X2. Maka diperoleh 10/0, merupakan nilai tidak terhingga. Kemudian pada basic S2, 20 dibagi 6 menjadi 20/6, dan pada basic ketiga, 15 dibagi 5 menjadi 3. Maka nilai terkecilnya adalah basic S3, akan kita tandai dengan stabilo. Sehingga dari perpotongan baris kunci dan kolom kunci kita ketahui bahwa elemen selnya adalah 5. Baik, sekian dari saya. Untuk penyelesaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan baris kunci baru, di mana setiap nilai baris kunci ini kita bagikan dengan angka atau perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Jadi untuk 0 kita bagi 5, itu hasilnya 0. 2 dibagi 5 jadi 2/5. 0 dibagi 5 jadi hasilnya 0. 5 dibagi 5 jadi hasilnya 1. 0 dibagi 5 hasilnya 0. 0 dibagi 5 hasilnya 0. 1 dibagi 5 hasilnya 1/5. Dan 15 dibagi 5 hasilnya 3. Dan untuk basicnya itu kita keluarkan baris kunci dan kita ganti dengan kolom kunci. Jadi S3 ini kita ganti dengan X3. Untuk menentukan baris baru lainnya, yaitu baris dengan basic Z, baris dengan basic X2, dan baris dengan basic S2, itu kita gunakan rumus baris lama dikurang dengan angka pada kolom kunci dikalikan dengan baris baru X3. Jadi kita tentukan dulu untuk baris baru pada S2, itu kita kalikan angka pada kolom kunci, yaitu 6, kita kalikan dengan baris baru di X3. Jadi 6 dikali 0 itu hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Lalu 6 dikali 2/5 itu hasilnya 12/5. Jadi negatif 12/5 itu kita kurang dengan negatif 12/5. Jadi hasilnya negatif 24/5. Lalu 6 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 6 dikali 1 hasilnya 6. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Lalu 6 kita kalikan dengan 0 hasilnya 0. Jadi negatif 4/5 dikurang dengan 0 hasilnya negatif 4/5. Lalu 6 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 1 dikurang dengan 0 hasilnya 1. Lalu 6 dikalikan dengan 1/5 hasilnya 6/5. Jadi 0 dikurang dengan 6/5 hasilnya negatif 6/5. Lalu 6 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 18. Jadi ini 20 dikurangi dengan 18 hasilnya 2. Kita cari lagi untuk baris baru pada basic X2. Sama langkahnya ya 0 dikali 0 hasilnya 0, dikurang 0 hasilnya 0. 0 dikali 2/5 hasilnya 0. 3/5 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Lalu 0 dikali 1 itu hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Lalu 0 dikali 0 hasilnya 0. 1/5 dikurangin dengan 0 hasilnya 1/5. 0 kita kalikan dengan
dikalikan dengan 0, hasilnya 0, kita kurangkan dengan 0, hasilnya 0. 0 dikalikan 1/5, hasilnya 0. 0 dikurangin 0, hasilnya 0. 0 dikali 3, hasilnya 0. 10 dikurangin dengan 0, hasilnya 10. Ini didapatkan baris baru pada basic X2. Tadi ini S2 ya. Sekarang kita cari baris baru pada basic Z. 35.000 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. 1 dikurangin 0, hasilnya 1. Lalu 15.000 kita kurangin dengan negatif 35.000 dikali dengan 2/5. Dimana negatif 35.000 dikali 2/5 itu hasilnya negatif 14.000. Jadi 15.000 kita kurangin dengan negatif 14.000 didapatkan 29.000. Lalu negatif 35.000 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. 0 dikurangin dengan hasil tadi 0, hasilnya 0. Negatif 35.000 dikali 1, hasilnya negatif 35.000. Negatif 35.000 kita kurangkan dengan negatif 35.000, itu hasilnya 0. Lalu negatif 35.000 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. 10 dikurangin 0, hasilnya 10. Negatif 35.000 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. 0 dikurangin 0, hasilnya 0. Lalu negatif 35.000 dikalikan dengan 1/5. Negatif 35.000 dikalikan 1/5 itu hasilnya negatif 7.000. Sorry, di sini adalah 0, bukan 1. Jadi negatif 7.000, 0 dikurangin dengan negatif 7.000 itu hasilnya 7.000. Lalu yang terakhir, negatif 35.000 dikalikan dengan 3, itu hasilnya negatif 105.000. Negatif 105.000, ini 500.000, salah. 500.000 dikurangin dengan negatif 105.000. Jadi didapatkan 605.000. Ini merupakan baris baru pada basic Z. Nah, bisa kita lihat pada baris pada basic Z, ini tidak ada lagi yang bernilai negatif, semuanya bernilai positif atau 0. Berarti tabel simplex yang ketiga ini sudah menghasilkan solusi yang optimum. Jadi dapat kita simpulkan, sini nilai Z-nya itu sama dengan 605.000. Nilai X2-nya itu sama dengan 10. Nilai X3-nya itu sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan maksimum yaitu sebesar Rp605.000, perusahaan sepatu Sentosa harus memproduksi 10 lusin sepatu sol kulit dan 3 lusin sepatu dengan sol karet dan tidak memproduksi sepatu dengan sol plastik. Selanjutnya akan saya jelaskan juga menyelesaikan permasalahan program linear menggunakan aplikasi QM for Windows. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian program linear dengan bantuan aplikasi QM for Windows. Jadi pertama-tama kita klik modul, lalu kita pilih linear programming. Nah, kita klik saja new. Nah, di sini akan disuruh create dataset atau mengkreasikan data. Sini kita isi dulu titel atau judulnya dengan metode simplex problem kelompok 2. Di mana number of constraints atau banyaknya fungsi batasan yang kita gunakan itu adalah 3. Dan number of variabelnya itu adalah berapa banyak variabel yang kita gunakan, di mana yang kita gunakan itu juga 3. Dan di sini ada objektif, di mana objektif itu adalah tujuan kita. Apakah kita ingin mencari maksimasi atau kita ingin mencari minimasi. Karena yang ingin kita cari adalah maksimasi atau keuntungan maksimum pada permasalahan problem tadi.
Jadi kita klik saja maximize. Lalu jika sudah sesuai, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada disuruh untuk mengisi bagian baris maximize, constraint 1, constraint 2, dan constraint 3. Di maximize ini berarti adalah fungsi tujuan atau fungsi Z. Jadi kita isi konstanta-konstanta sesuai dengan variabelnya. Untuk maximize tadi kan fungsi tujuan kita adalah 15.000 X1 ditambah 50.000 X2 ditambah 35.000 X3. Jadi kita input saja. X1-nya itu 15.000, X2 50.000, dan X3-nya itu adalah 35.000. Untuk constraint 1 atau fungsi batasan pertama, itu tadi adalah 2x1, 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil atau sama dengan 50. Jadi kita isi saja tadi 3x1 berarti sini 3, x2 itu berarti 5, dan x3-nya itu berarti 0. Kita lihat tanda pertidaksamaannya sudah sesuai, yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini kita isi juga RHS atau nilai sisi kanan, di mana nilai sisi kanannya itu adalah 50. Untuk fungsi batasan kedua, yaitu 4x2 ditambah 6x3 lebih kecil atau sama dengan 60. Jadi kita isi x1-nya itu berarti 0, x2-nya itu berarti 4, x3-nya itu berarti 6, dan nilai sisi kanan atau RHS-nya itu 60. Dan untuk fungsi batasan ketiga, itu adalah 2x1 ditambah 5x3 lebih kecil atau sama dengan 15. Jadi kita isi untuk x1-nya adalah 2, x2-nya berarti 0, dan x3-nya itu berarti 5. Dengan nilai sisi kanannya itu adalah 15. Nah, di sini jika sudah sesuai, kita pencet solution untuk melihat solusi optimum dari permasalahan program linear yang sudah kita isi tadi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa X1-nya solusi optimumnya itu adalah X1 sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 10, X3-nya itu sama dengan 3, dan ini adalah nilai Z-nya. Untuk maksimumnya itu adalah 605.000. Jadi dapat kita simpulkan jika kita terapkan pada permasalahan soal cerita program linear kita tadi, itu dapat kita simpulkan jumlah sepatu dengan sol kulit itu ada 10 lusin, untuk sol karet itu ada 3 lusin, dan tidak memproduksi sepatu dengan sol plastik. Di mana jika kita memproduksi sepatu dengan sol kulit sebanyak 10 lusin dan sepatu dengan sol karet sebanyak 3 lusin, kita akan memperoleh keuntungan maksimum yaitu 605.000. Nah, di sini jika kita ingin memperlihatkan iterasinya, kita bisa klik iteration. Nah, dapat dilihat di sini berarti ada 3 kali perhitungan, karena ada iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3. Nah, untuk memperlihatkan hasil akhirnya, kita lihat di bagian iterasi 3, di mana X2-nya itu 10, slack 2 itu 2, X3-nya itu 3, dan ZJ ini 605.000. Jadi yang kita lihat hanyalah X2, X3, dan juga Z-nya saja. Nah, pada perhitungan manual, iterasi atau perulangan itu akan berhenti jika semua nilai konstanta pada nilai Z itu bernilai positif atau 0. Jika menggunakan key M for Windows, iterasi itu akan berhenti jika CZ kurang ZJ ini bernilai negatif atau 0. Jadi kita bisa lihat ya di iterasi ketiga bahwa nilainya itu negatif semua atau 0. Di sini juga quantity. Quantity itu kalau di tabel sebelumnya itu adalah nilai sisi kanan. Jadi ini iterasi-iterasinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dan rekan saya sampaikan.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sebagai perwakilan mewakili untuk menutup penjelasan program linear ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.